Estu Fanani wafat pada tanggal 17 April 2020. Sejak Desember 2019, Estu mulai sakit dan kondisinya memburuk. Sejak Februari 2020 karena sindrom myelodysplasia yang dideritanya. Estu berpulang di usia 46 tahun. Estu adalah aktivis yang bekerja di banyak ruang. Ia tak pernah merasa terbebani jika diminta bantuan bekerja dengan berbagai jaringan masyarakat sipil. Lulusan Fakultas Perikanan Universitas Diponegoro ini konsisten dan gigih berjuang untuk mendukung perempuan korban kekerasan mendapatkan keadilan. Sebagai aktivis perempuan, Estu pernah menjabat sebagai Direktur LBH Apik Jakarta dan berkiprah di lembaga tersebut sejak tahun 2002 hingga 2010. Setelah itu, Estu kemudian menjabat sebagai Koordinator SIDA Working Group Indonesia sejak tahun 2012 hingga 2016. Di samping menduduki jabatan-jabatan tersebut, Estu juga merupakan peneliti di Semarak Cerlang Nusa, Kalyana Mitra, Konde.co, Pantau, serta Yapesdi, lembaga yang memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Tidak berhenti sampai di situ. Estu pernah memimpin komunitas Tanah Baru, organisasi koperasi perempuan, dan terlibat aktif dalam perjalanan panjangnya advokasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang hingga kini masih terus diperjuangkan. Dr. Ratih Purwarini wafat 2020. Happy itu dari dirimu sendiri, tidak bergantung sama orang lain. Bukan karena suamimu, bukan karena pacarmu, tapi kamu yang membuat dirimu happy. Kalimat ini sering diucapkan oleh Ratih Purwarini. Dia adalah dokter juga pembela hak asasi manusia yang meninggal karena tertular COVID-19. Di akhir hayatnya, Dr. Ratih masih menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Duta Indah Jakarta Utara dan sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jakarta Timur. Ratih bergabung dengan Komnas Perempuan sebagai relawan sejak Oktober 2014 hingga November 2017. Sebagai relawan di bagian unit pengaduan untuk rujukan divisi pemantauan, tugas Ratih adalah menerima pengaduan perempuan korban kekerasan, mengidentifikasi kebutuhan korban, mendokumentasikan dan merujuk ke lembaga layanan sesuai dengan kebutuhan korban. Ratih dikenal sebagai pribadi yang rajin, komitmen, disiplin, dan selalu mau belajar. Sebagai relawan yang bekerja 4 jam sehari dengan jadwal piket yang disesuaikan dengan waktunya, Ratih tetap berpraktek sebagai dokter di rumah sakit. Meski demikian, Ratih selalu hadir di Komnas Perempuan tepat waktu sesuai jadwal, bahkan datang lebih awal dan selalu bersedia meluangkan waktu lebih untuk bekerja, dan kerap membantu rekan-rekannya sesama relawan. Berbekal semangatnya dalam membantu perempuan korban kekerasan, turut mengantarkan Ratih menempuh pendidikan lanjutan di Studi Kajian Gender Universitas Indonesia dan mendirikan lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan bernama Akara Perempuan. Rusniati wafat tahun 2020. Rusniati yang kerap disapa Nia ini merupakan perempuan pembela HAM yang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Semasa kuliah, Nia aktif di dalam berbagai kegiatan sosial. Nia memilih jalan perjuangan untuk hak-hak perempuan dengan bergabung sebagai anggota Solidaritas Perempuan atau SP Palu pada tahun 2007. Nia menjabat sebagai bendahara SP Palu selama 2 periode. Hingga akhirnya dia memutuskan pindah ke Jakarta dan menjabat sebagai Bendahara Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan tahun 2015 hingga 2019. Selain itu, Nia juga merupakan anggota Dewan Pengawas Nasional SP sejak tahun 2019. Sepanjang hidupnya, Nia dikenal sebagai pribadi yang gigih dan keberpihakannya terhadap perempuan, terutama mereka yang tertindas.
Bersama Solidaritas Perempuan, Nia aktif menyuarakan hak-hak perempuan seperti perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan buruh migran, perempuan adat, perempuan miskin kota, isu lingkungan, serta isu keberagaman. Nia juga dikenal sebagai orang yang supel dan luas berteman dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Dan akhir tahun 2019, Nia mulai berjuang melawan kanker payudaranya yang dideritanya hingga akhirnya Tuhan memanggil Nia pada September 2020, meninggalkan keluarga, rekan-rekan, dan kawan-kawan seperjuangan yang ia cintai dan sangat mencintainya. Nur Hidayah Arsyad lahir di Sumbawa tahun 1975 dan wafat 2019. Sejak mahasiswa, Nur dikenal sebagai aktivis dan aktif di unit penerbitan dan penulisan mahasiswa Universitas Muslim Indonesia dan Kohati di Makassar dan bergabung bersama Forum Pemerhati Masalah Perempuan atau FPMP Sulawesi Selatan. Nur hijrah ke Jakarta pada tahun 2002 dan memulai aktivitasnya sebagai jurnalis dan melanjutkan perjuangannya di dunia gerakan perempuan. Nur merupakan anggota dan pengurus Solidaritas Perempuan Jabodetabek selama 10 tahun. Kemudian bekerja untuk isu air dan perempuan di KRUHA, sebuah koalisi warga yang melakukan citizen lawsuit atas swastianisasi air bersih tahun 2015 kepada pemerintah dan perusahaan swasta Palija, dan gugatan dimenangkan oleh warga tahun 2017 dengan keputusan Mahkamah Agung bahwa privatisasi air di Jakarta merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Nur Hidayah kemudian bekerja di Sajukyo, Institut untuk Isu Perempuan dan Agraria, dan sebagai Ketua Pendidikan dan Pengorganisasian Nelayan Perempuan DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI saat meninggal dunia di tahun 2019. KNTI merupakan mitra kerja Komnas Perempuan khususnya isu sumber daya alam. Berkat kiprah bersama rekan-rekannya di KNTI, menghantar UNDP Indonesia memperoleh penghargaan Gold Gender Equality Seal, di mana Indonesia sebagai negara pertama di kawasan Asia Pasifik yang menerima Gold Seal. Ibu Den Upa Rambelayu wafat 2019. Den Upa Rambelayu wafat pada Maret 2019 secara tiba-tiba di Toraja, Sulawesi Selatan dalam usia 74 tahun setelah merasa sesak dan kemudian drop. Ibu Den merupakan koordinator Dewan Aman periode 1999 sampai dengan 2003, anggota Daman Nas 2003 sampai dengan 2012, dan komunitas adatnya tergabung di BPH Aman Toraja. Perjuangan Ibu Den Upa membentuk organisasi masyarakat adat telah dilakoni sejak tahun 1980-an. Ibu Den turut mengawal lahirnya organisasi masyarakat adat terbesar di Indonesia, Aman, di tahun 1999. Beliau juga aktif di dunia gerakan perempuan Sulawesi Selatan. Pernah menjabat sebagai koordinator penelitian wilayah Toraja tentang kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, kerjasama dengan PSKK UGM dan FPMP Sulawesi Selatan, serta sebagai koordinator lapangan pendampingan kesehatan reproduksi perempuan di Toraja bersama YLK, Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan, atas dukungan dana Ford Foundation. Lili Dorianti Purba wafat 2019. Lili Purba pernah menjabat sebagai perwakilan Indonesia di Asian Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children,
ACWC pada tahun 2016. Lili merupakan lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 1985 dan mendapatkan gelar Master dalam Pembangunan dan Gender dari University of East Anglia, Inggris tahun 1999. Gelar tersebut juga yang membawanya sebagai konsultan gender dan pembangunan di berbagai institusi donor internasional dan LSM di Indonesia. Fokus konsultasinya adalah memberikan masukan terkait kesetaraan gender untuk program dan proyek pembangunan. Beliau sudah bekerja selama lebih dari 25 tahun di isu ini dan membantu banyak organisasi nasional dan internasional untuk asesmen, pemantauan dan evaluasi proyek-proyek pengembangan organisasi sebagai pelatih, narasumber, fasilitator untuk isu hak asasi perempuan, penganggaran yang responsif gender, dan perencanaan strategis serta isu disabilitas. Lili memulai karirnya dalam gerakan sosial di Jakarta bersama Urban Community Mission pada tahun 1998 saat ia bekerja dengan para buruh melalui pengorganisasian, pelatihan, dan advokasi. Tahun 2003 hingga 2006, Lili merupakan komisioner Komnas Perempuan dengan fokus pada pendidikan dan pelatihan tentang hak asasi manusia dan kekerasan berbasis gender. Setelahnya, ia bekerja sebagai manajer dana integrasi gender dan sosial di Badan Pembangunan Internasional Kanada, terlibat dalam advokasi hak-hak pekerja perempuan di Indonesia, hak-hak pekerja migran di Asia, hingga membawanya pindah ke Hong Kong sebagai wakil direktur di Asian Migrant Center, salah satu LSM di tingkat regional pada 2009. Hingga akhir hayatnya, Lili konsisten memperjuangkan kesetaraan gender, perempuan, dan hak asasi manusia, pekerja migran, serta pemberdayaan komunitas. Yusan Yeblo wafat 2019. Mama Yusan biasa kami memanggilnya. Tokoh perempuan Papua yang aktif di berbagai organisasi perempuan. 3 tahun berjuang dengan stroke yang menyebabkannya tidak bisa bergerak bebas dan beraktivitas seperti biasa. Beliau merupakan komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan tahun 1998 hingga 2004. Anggota Forum Kerjasama atau Foker Papua, pendiri Forum Kerjasama Masyarakat Irian Jaya atau Foreri, dan Wakil Ketua Solidaritas Perempuan Papua tahun 2007. Mama Yusan juga pernah menjabat sebagai Direktur Yayasan Pokja Wanita Irian Jaya dan sebagai Koordinator Jaringan Kerjasama Kesehatan Perempuan dan Anak Kawasan Indonesia Timur atau JKPIT. Mama Yusan wafat pada Maret 2019. Kiranya perjuangan beliau semasa hidupnya dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Profesor Dr. Tapi Imas Ihromi Simatupang wafat tahun 2018 dalam usia 88 tahun. Beliau seorang intelektual dan aktivis perempuan yang aktif membela berbagai adat istiadat di Indonesia. Ia berpendapat, penyeragaman hukum di Indonesia seperti yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru hanya akan menimbulkan masalah di masyarakat. Ibu Tapi Omas juga dikenal sebagai seorang antropolog karena studi doktornya diselesaikan dalam bidang antropologi hukum pada tahun 1978 dengan menulis disertasi yang berjudul Adat Istiadat Toraja Sa'dan dan Tempatnya dalam Hukum Positif Masa Kini. Jenjang pendidikan Ibu Tapi Omas yaitu S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan selesai pada tahun 1958. S2 di Universitas Cornell dan lulus dengan gelar MA dan di Universitas Harvard dalam bidang studi bahasa Semit
sedangkan S3 di Universitas Indonesia. Ibu Tapi Omas ikut mendirikan jurusan Kajian Perempuan Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada tahun 1979 bersama dengan dosen Universitas Indonesia Perempuan lainnya. Dan sebelum berdirinya jurusan ini, beliau pencetus mata kuliah wanita dan pembangunan dan sekaligus menjadi pengajar. Untuk itu, oleh para akademisi lain, beliau disebut the Mother of Indonesian Feminist Studies. Beliau juga turut serta mendirikan kelompok kerja Convention Watch, sebuah organisasi yang mengupayakan penegakan hak asasi perempuan dan tercapainya kesetaraan gender. Cara kerjanya melalui advokasi kebijakan mempengaruhi para penegak hukum dan legislatif dengan menyusun modul pendidikan dan memberi penguatan kapasitas pada stakeholder, melakukan review peraturan hukum di Indonesia, dan menginisiasi peraturan baru yang mengarah pada keterpenuhan hak asasi perempuan. Sosok Profesor Dr. Tapi Imas Ihromi Simatupang telah pergi meninggalkan berbagai karya intelektual perempuan dalam buku, kajian, dan jurusan serta mata kuliah yang tetap langgeng hingga saat ini. Tujuannya hanya satu, memajukan kehidupan perempuan di seluruh Indonesia. Eyang Sri Sulistiawati atau kerap dipanggil dengan Eyang Sri, lahir di Cirebon dan meninggal di usia 78 tahun pada 2018 lalu. Eyang Sri adalah jurnalis di tahun 1950-an di Koran Ekonomi Nasional dan Suluh Indonesia milik Partai Nasionalis Indonesia atau PNI. Eyang banyak menulis tentang kondisi ekonomi dan sosial politik di Indonesia pada masa itu. Eyang Sri pernah menempuh pendidikan di jurusan jurnalistik Akademi Jurnalistik Dr. Rifai. Skripsinya tentang Miss Cici, sebuah kisah di luar panggung yang penuh dengan kemiskinan, berbeda dengan kehidupan di atas panggung yang terlihat glamor. Peristiwa 1965 menjadi saat-saat yang buruk bagi Eyang Sri. Ia kemudian dicari dan kemudian ditahan tanpa alasan yang sah. Hari-hari di dalam penjara adalah hari-hari penuh dengan kekerasan, intimidasi, dan diskriminasi yang tak pernah lepas dari hidupnya. Ia pernah mengalami pendarahan hebat karena disiksa. Eyang Sri dipenjara di Bukit Duri selama 11 tahun setengah hingga tanggal 25 April 1979. Sejak keluar dari penjara, sesekali ia masih sering menulis, melanjutkan sisa-sisa kisah kepedihan di dalam penjara. Bagi banyak orang, Eyang Sri adalah guru, jurnalis yang kemudian memperjuangkan nasib ketidakadilan di Indonesia. Eyang adalah seorang penyintas 65 yang berjuang akan keadilan, kebenaran, dan pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu hingga akhir hayatnya. Cut Trisma Aini, wafat 2018. Di Aceh, isu kepemimpinan perempuan adalah isu yang sangat penting karena ada banyak aturan atau kebijakan yang membatasi perempuan untuk mengembangkan diri dan dapat memimpin dirinya, kelompok, atau komunitas. Cut Trisma Aini, sumber perempuanpemimpin.com. Cut Trisma Aini lahir pada 20 September 1972. Selama hidupnya, Cut Trisma aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam berbagai konteks. Bersama Solidaritas Perempuan Bungong Jempa Aceh, dia aktif mengadvokasi hak perempuan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam hingga memperjuangkan hak perempuan dalam ruang publik dan demokrasi.
Cutrisma pernah menjadi Kepala Divisi Penguatan Organisasi Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan sejak 2004 hingga 2006 dan kembali ke Aceh untuk memperkuat perempuan korban gempa dan tsunami. Cutrisma Aini, salah satu anggota SP Aceh yang aktif dan menjadi Ketua Badan Eksekutif SP Aceh pada 2011 hingga 2014. Cutrisma Aini terakhir menjadi anggota Dewan Pengawas Komunitas SP Aceh sejak Desember 2017 hingga akhir hidupnya. Demikian. Christina Sumarmiati wafat tahun 2019 dalam usia 73 tahun. Beliau merupakan perempuan pembela HAM yang menjadi salah satu korban kekerasan seksual dan penganiayaan oleh polisi militer tahun 1967. Mbah Mami ditangkap dan disiksa dalam tahanan agar mengakui diri sebagai anggota Partai Komunis. Padahal kiprahnya di dunia gerakan perempuan sangatlah mulia. Beliau menjadi pelakon dalam pertunjukan ketoprak agar dapat menyampaikan pesan-pesan emansipasi perempuan. Sejak usia remaja, beliau telah aktif berorganisasi. Salah satunya Organisasi Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia IPPI dan menjadi koordinator tingkat kabupaten. Salah satu kerja mulia organisasi ini adalah pemberantasan buta huruf dan merelakan rumahnya menjadi tempat bersekolah. Ibu Christina Sumarmiati atau disapa Mbah Mami menjalani hidup dalam ketakutan di penjara Wirogunan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh tentara untuk melakukan kekerasan seksual pada Mbah Mami dan tahanan lainnya barulah lega setelah dipindahkan ke penjara perempuan Bulu di Semarang tahun 76. Di sini lebih tentram karena petugas penjara semuanya perempuan. Tidak ada kekhawatiran diperkosa. Saya mengenal Barati di Unit Pengaduan untuk Rujukan Komnas Perempuan, Barati sebagai relawan UPR tahun 2014-2017. Relawan UPR bertugas menerima pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan bertemu langsung dengan korban. Komitmennya untuk membantu korban dia tunjukkan dengan selalu datang on time, karena dia tahu kalau terlambat, korban sudah menunggu. Kemudian ia juga selalu menyelesaikan pekerjaannya di hari itu dengan melebihi jam kantor karena dia ingin memudahkan relawan lain yang bertugas atau piket untuk esok harinya. Dedikasinya untuk terus membantu korban, pasca di UPR ia bercita-cita ingin mendirikan klinik KDRT sebagai layanan lembaga perempuan di Jakarta. Kemudian ia mewujudkannya tahun 2017 dengan nama Akara Perempuan. Dia mengatakan pengalamannya di Komnas Perempuan sebagai relawan banyak membuat perubahan hidupnya. Salah satunya adalah ketika dia menerima pasien yang ia merasa bahwa persis ia temui ketika dia menemui korban di Komnas Perempuan. Ketika pasien yang datang dengan luka lebam atau kepala pusing berkali-kali, biasanya dia hanya akan memberikan resep, tetapi ketika dia memahami kekerasan berbasis gender, maka pertanyaannya diperluas kepada pasien. Misalnya, apakah yang dia lakukan selama ini, pekerjaannya apa, apakah diantar suami atau tidak, dan apa yang dibutuhkan selain obat. Dia merasa bahwa sebagai dokter tidak hanya memberikan resep saja, tetapi dia ingin memberikan dukungan dan penguatan kepada pasien, apalagi ketika tahu bahwa si pasien mengalami kekerasan terhadap perempuan. Buat saya, berarti adalah dokter yang tidak hanya menyembuhkan pasien yang sakit, tapi dia juga menyembuhkan korban untuk keluar dari kekerasan terhadap perempuan. Buat saya, Estupanani adalah sebuah nilai, perjuangan, kesetiaan, dan mengayomi. Sosok senior dari gerakan perempuan yang selalu setia mengayomi adik-adiknya untuk terus teguh dalam berjuang, jangan pernah lelah, dan menjadi tempat curhat yang nyaman sekali. Saya mengenal Mbak Estu sejak 2008 saat semester akhir di kuliah saya, saat kami pada saat itu juga di kampus sedang membuat kelompok diskusi perempuan. Mbak Estu salah satu narasumber yang membantu kita dalam mendorong diskusi-diskusi. Lalu setelah itu bertepatan dengan
akan disahkannya RUU pornografi, dan kami juga diajak oleh Mbak Estu untuk bergabung bersama gerakan aktivis perempuan untuk menolak rancangan undang-undang pornografi. Dari situ perkenalan saya dengan Mbak Estu. Mbak Estu mengajarkan banyak hal, bahwa berjuang itu tidak perlu lelah, tidak perlu terlalu banyak meminta, tidak perlu memaksakan apapun sesuai ekspektasi kita. Berjuang itu harus dengan nilai, berjuang itu harus dengan hati, dan terus mendorong kebersamaan antara gerakan perempuan.